Shalom semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang mediasi dan rekonsiliasi. Dua kata ini, yaitu mediasi dan rekonsiliasi, menjadi kata penting dalam perjalanan hidup kita karena keduanya menuju pada konteks perdamaian. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian mediasi. Mediasi adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan cara melibatkan seorang mediator. Tugas mediator adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yang berkonflik dan berupaya untuk menemukan jalan damai. Mediator sendiri harus orang yang netral dan dapat dipercaya. Jalan damai yang ditempuh dengan cara memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk saling mengungkapkan permasalahannya. Lalu, mereka menemukan cara terbaik bagi mereka sendiri. Rekonsiliasi mengacu pada upaya untuk memulihkan hubungan yang rusak atas konflik yang terjadi. Ini melibatkan usaha untuk membangun kembali kepercayaan, mengakui kesalahan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, kedua konsep ini memiliki tujuan untuk menciptakan pemahaman, kerjasama, dan perdamaian antara pihak yang terlibat dalam konflik. Tetapi, mediasi lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sedangkan rekonsiliasi lebih menekankan pada pemulihan hubungan. Lalu kita masuk kepada prinsip mediasi. Prinsip mediasi keberpihakan netral. Mediator tidak memiliki kepentingan pribadi, memastikan keadilan bagi hubungan keluarga Kristen. Maksudnya di sini yaitu mediator tersebut tidak memihak salah satu pihak manapun yang terlibat dalam konflik di dalam keluarga tersebut. Jadi mediator ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dilakukan yaitu memenuhi standar keadilan bagi semua anggota keluarga Kristen yang terlibat. Selanjutnya, keterlibatan sukarela. Peserta terlibat atas kemauan sendiri, mendorong partisipasi aktif. Jadi, anggota keluarga yang terlibat ini memilih aktif dalam proses mediasi karena memang kemauan mereka sendiri. Mereka tidak dipaksa, tetapi karena mereka secara sadar untuk memilih untuk terlibat. Jadi, dengan ini mereka akan menciptakan suatu lingkungan di mana setiap anggota keluarga akan secara sukarela untuk memahami dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Selanjutnya, yang C, pemahaman bersama, fokus pada kebutuhan dan kepentingan bersama, dan meminimalkan keuntungan satu pihak. Jadi maksudnya di sini yaitu fokus pada kepentingan bersama adalah untuk menciptakan untuk suatu solusi yang adil dan seimbang, menghindari pihak satu yang mendominasi dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan cara ini, mediasi keluarga Kristen bertujuan untuk membangun kesepahaman antara satu sama lain yang berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani seperti saling mengasihi, saling menghormati, dan saling memahami, dan dapat bekerja sama antara satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah konflik yang dapat mencerminkan suatu keadilan dan perdamaian di dalam keluarga Kristen tersebut. Proses mediasi terdiri dari 3 tahap, yaitu pramediasi, sesi mediasi, dan terakhir kesepakatan. Yang pertama ada pramediasi. Pada tahap pramediasi terdapat proses persiapan, pendekatan awal, pemahaman konflik, guna menciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya masuk ke sesi mediasi. Pada saat sesi mediasi terjadilah klarifikasi, identifikasi masalah, eksplorasi solusi, dan negosiasi. Setelah proses pramediasi dan sesi mediasi, maka tercapailah kesepakatan, di mana kesepakatan ini adalah pembuatan perjanjian yang diterima oleh sebuah pihak guna melakukan rencana tindak lanjut. Kita bisa mengambil salah satu contoh kisah Alkitab, yaitu kisah Yusuf dan saudaranya sebagai contoh dari kisah mediasi dan rekonsiliasi. Kisah Yusuf dan saudaranya sebagai bahan pelajaran mediasi dan rekonsiliasi. Yusuf, putra bungsu Yakub, memiliki 11 saudara laki-laki yang cemburu padanya. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun salah satu saudara, Ruben, menyarankan agar melemparkannya ke dalam sumur. Akhirnya, Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Di Mesir, Yusuf mengalami berbagai ujian, tetapi dengan hikmat dan berkat Allah, ia naik menjadi pemimpin istana Firaun. Saat kelaparan melanda, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir mencari makan. Mereka tak menyadari bahwa orang yang mereka hadapi adalah adik laki-lakinya yang mereka jual dulu. Ada ayat Alkitab yang kami ambil sebagai bahan renungan dari materi mediasi dan rekonsiliasi. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu,
Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.